Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Di video kali ini kita akan membahas tentang perhitungan volume galian dan timbunan, tapi kali ini tidak manual, melainkan menggunakan aplikasi, tepatnya Surpak. Jadi ini praktikum survei rekayasa minggu 11 tentang perhitungan volume dengan Surpak. Nah, di video kali ini rencanaku mau dibagi jadi dua video, di mana yang pertama itu membahas tentang konversi dari data DEM-NAS menjadi data DEM, dan kedua tentang volumenya sendiri, tentang perhitungan volume dengan Surpak itu sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu tentang perhitungan volumenya aja, misalnya udah punya data DEM-nya, data DTM-nya itu bisa langsung ke video yang selanjutnya aja. Jadi di video kali ini fokus ke konversi dari DEM-NAS menjadi data DTM. Nah, mengapa menggunakan data DEM-NAS terus diubah ke DTM? Jadi sebenarnya di alat dan bahan di praktikum minggu 11 ini dibilang untuk menyiapkan desain lengkung horizontal yang telah dibuat pada praktikum minggu 6 dan menyiapkan data kontur dan data DTM yang digunakan untuk pembuatan profil pada praktikum minggu 7. Jadi misal teman-teman yang udah punya data DTM atau kontur di area pengukuran masing-masing, itu silahkan langsung ke perhitungan volumenya dengan menggunakan Surpak. Tapi kalau misalnya belum punya, itu bisa diekstrak dari DEM-NAS. Nah, jadi karena minggu 7 lalu pas praktikum, aku menggunakan data DEM-NAS sebagai acuan pembuatan profil. Untuk pembuatan DTM pun bisa menggunakan DEM-NAS ini. Nah, aku mau tekanin di sini, ini merupakan versiku. Dan ini versi yang menurutku ribet. Jadi, kalau misalnya teman-teman punya cara yang lebih simpel, lebih mudah, dan lebih mudah dipahamin, itu pakai aja. Yang penting intinya sama, menghasilkan DTM. Mengapa ribet? Ini ntar menggunakan 3 aplikasi gantian dari Google Global Mapper, terus ke ArcMap, terus ke Surpak. Jadi aku nggak tahu cara simpelnya, mungkin teman-teman yang lebih jago itu biasanya tahu, misalnya udah sering proyekan atau kemana-mana pasti harusnya udah tahu tentang perhitungan ini, cut and fill. Jadi ini versi ribetnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak mau ikutin yang ribet, nggak apa-apa, terserah. Aku cuma mau tahu versiku aja buat teman-teman yang bingung dan nggak ada pilihan lain selain mengikuti yang ribet. Oke. Nah, jadi intinya kita kenapa butuh DTM? Nah, ini merupakan data DTM beserta konturnya. Kan masih ingat kan tentang praktikum minggu lalu kalau volume itu dihitung dari volume dan timbunan itu dihitung dari selisih volume existing dan volume rencana. Nah, volume data DTM ini sebagai volume existing. Nah, ntar ini merupakan DTM-nya si rencana. Jadi kita butuh 2 DTM ini buat ngitung volume dan timbunan. Konsepnya sama kayak manual. Jadi di Surpak itu kita butuh DTM existing, DTM rencana. DTM rencana dibuat dari DTM existing yang dipotong dari koridor jalan. Itu ntar di video selanjutnya. Sekarang kita fokus ke DTM existing dulu. Gimana cara memperolehnya? Oke, kalau di versiku, di versi yang ribet dan panjang ini, pertama menggunakan Global Mapper. Ini bisa pakai Global Mapper mana aja. Jadi, pastikan kalian udah punya data DEM-NAS di daerah Sleman ya. Kalau nggak salah data DEM-NAS-nya itu nomor, nah DEM-NAS 1408 22 versi 1.0. Itu daerah Sleman kalau nggak salah. Oke. Klik open, langsung aja dibuka data DEM-NAS-nya. Nah, ini data DEM-NAS-nya yang daerah Sleman Utara. Sleman ke utara nih. Mengapa aku ngerjain itu di Global Mapper dulu, nggak di ArcMap langsung? Jadi aku nggak tahu cara gimana, udah mencoba beberapa kali di ArcMap. Setelah aku konversi dan buka di Surpak, itu tidak menghasilkan DTM sesuai yang diharapkan. Jadi
Ini versi yang ribetnya, kita gonta-ganti aplikasi dulu ya. Udah dari Global Mapper, klik File, terus Export, terus Export Elevation Grid Format. Setelah export formatnya, ntar pilihnya yang XYZ Grid. Terus klik OK. Nah, ini default aja, langsung ke Export Bounds, dan pilih Draw a Box. Nah, ini kalian ngira-ngira sih, kira-kira as jalan kalian itu di mana sih? Kalau tadi aku ngira-ngira sih gini. Jadi data DTM-nya aku buka juga di ArcMap. Nah, ini kan kelihatan desain jalannya. Kenapa nggak langsung di ArcMap tadi kan? Ini pertama karena cakupan raster dari si Demnas 1408 nih sangat besar. Nah, solusinya kalau di ArcMap tadi aku udah coba cropping citra ke daerah sini. Namun setelah di cropping ada atribut yang tertinggal. Dia setelah aku generate konturnya malah nggak bisa, malah nilai Z-nya tuh hilang. Inilah tadi aku udah otak atik sih, cuman nggak tahu, malah tahu teman-teman ada yang lebih paham cara ekstraksinya. Jadi kira-kiranya tuh kalau desainku, aku pengukuranku di dekat maskam. Jadi kira-kira maskam di sini. Ya kira-kira aja, mungkin teman-teman ada di daerah sini lah kira-kira. Berarti aku buat boxnya di sekitaran garis yang besar ini. Nah, kalau udah klik OK. Terus langsung aja OK. Ini nentuin kalian mau nyimpan file di mana. Pastikan ini XYZ Grid Files. Oke, kalau udah close aja. Nah, ini udah terekstrak XYZ file dari Global Mapper. Terus kita open di WPS atau Word. Buka dulu Excel atau spreadsheet yang kalian punya, terus open. Nah, yang file tab diubah jadi all files. Ini kan koordinat lat long dengan Z-nya tuh udah ada. Cuman masalah ini sampai berpuluh-puluh ribu gitu. Sama aja kan sama kayak tadi kita mau nge-cropping sekali lagi, cropping yang kedua di ArcMap. Cara gimana kita mau bawa ini sebagai, kita mau mengubah data table menjadi CSV, baru kita bawa ke ArcMap. Cuman kalau misalnya satu kolom gini kayaknya belum bisa. Jadi caranya kalau aku pakai bantuan Notepad. Terus ganti, tekan Ctrl H. Yang titik jadi titik koma dulu. Terus yang koma jadi titik, dan yang titik koma tadi jadi koma. Sip. Terus di blok ke data text to column delimited, dan ini titik.
langsung finish. Oke, ini berarti udah kepisah semua. Ini X, ini Y, ini Z. Terus kita simpan bentuknya CSV. Nah, dalam ArcMap kita buka file CSV tadi yang udah disimpan. Bukanya di add data. Ini koordinat DTM. Terus klik kanan, display XY data. X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z. Geografik untuk koordinat sistemnya menggunakan GCS, WGS84, lalu klik OK. Nah, ntar kan kebentuk banyak banget titik ketinggian. Ini sebenarnya titik ketinggian. Terus kita klik kanan, data, export data. Terus pilih folder penyimpanannya. Terus oke. Nah, ini kan titiknya banyak banget nih. Sedangkan kita mau, ya, gak usah banyak-banyak banget lah. Kita editor, start editing, terus coordinate DTM. Terus kita pilih bagian yang mau dipertahankan. Ini datanya sangat-sangat banyak, tergantung kalian nge-draw box di global mapper sih. Kalau sudah diselect, langsung aja bisa di delete. Semakin banyak datanya, ntar makin ribet sih ntar di Surpak. Soalnya kalau di Surpak ntar kita bakal, ini kan ntar datanya diekspor lagi ke dalam Surpak buat DTM. Nah, data titik-titik-titik ini kan pasti nyambung semua tuh. Dan kalau mau buat DTM-nya bagus itu harus dipisahin satu-satu titiknya. Nah, ini kan dari data yang banyak tadi, sekarang udah sisa segini. Save edits. Oke, stop editing. Nah, sekarang data SHP-nya tuh udah kecil, nggak sebesar yang tadi, dan masing-masing ini sekarang punya data ketinggiannya. Nah, sebelum ini kan sudah kita potong nih dari yang titik ketinggiannya banyak, udah kita potong menjadi dekat daerah jalan kita aja. Tapi sebelum ke Surpak, kita ini dulu, kita masih ingat kan tadi di CSV-nya tuh koordinat XY dari titik ketinggian ini masih GCS. Kita mau ubah dulu ke PCS, ke Projected Coordinate System. Caranya gimana? Kan klik ini, New, blank map aja. Terus ini nggak usah di save. Nah, kalau sudah blank gini, klik View Data Frame Properties. Kita ngedefinisiin dulu sistem koordinat proyeksi yang kita gunain. Ini pakai WGS84, UTM49S karena di Jogja. Terus kita masukin nih tadi koordinat DTM yang barusan kita potong. Nah, ini kan. Kalian klik kanan, terus open attribute table.
Nah, ini kan masih GCS nih. Kita klik ini add field. Bentar. Nah, ini add field. Misalnya kita kasih nama apa ya? X real double. Oke. Terus satu lagi Y real double. Oke. Nah, kalau sudah gini yang X real di blok, klik kanan, terus calculate geometry. Yes. Nah, ini kan kita X nih, berarti X ini menggunakan PCS, menggunakan projected. Inilah gunanya kita tadi ngedefinisiin tuh di awal. Terus kita klik ini di meters, terus oke. Nah, ini kan ini sudah keluar koordinat UTM-nya. Begitu pula dengan Y-nya, kita lakukan hal yang sama. Nah, sudah. Kalau sudah, ini sebenarnya udah boleh dihapus sih. Terus yang ini, sorry, bisa bawa ke sini, ini bawa ke sini. Oke, selesai. Nah, ini sudah kita memiliki sistem koordinat proyeksi untuk semua titiknya. Nah, cara bawa ke surpaknya itu kita ekspor dulu, soalnya kan kita udah ganti atribut ini. Kita supaya lebih aman, kita ekspor new layer. Jadi sudah diganti dari GCS ke PCS. Sekarang kita tinggal ekspornya nih, klik kanan ini, data, terus ekspor data. Ingat ini pakai data frame. Inilah kegunaan di awal-awal kita memulai project, itu ngedefinisiin dulu data frame ya dari RPF-nya ini. Terus data frame udah, terus kita misalnya koordinat DTM asli, save. Terus oke. Nah, baru dari sini kita bawa ke surpak. Ini kalau di surpak aku, data SHP itu bisa langsung di drag ke dalam surpak. Untuk beberapa kasus aku juga tahu ini ada yang nggak bisa gitu, nggak tahu. Mungkin teman-teman yang lebih tahu bisa memberi saran. Ini koret yang tadi sudah dibuat. Nah, ini kan, jadi tadi tuh poin-poin tadi kalau dibawa ke surpak pasti ntar nyambung semua. Nah, tugas kita yang berikutnya itu yang lama sih dan ribet menurut aku. Kita bakal ngeputusin satu-satu garis tersebut. Bisa pakai toolbar yang ini, break line, jadi diputusin semua satu-satu. Kenapa harus diputusin? Ntar kalau dibuat DTM tuh dari yang ini, kalau dibuat DTM tuh jadi tidak merepresentasikan, dan kalau dibuat kontur pun jadi aneh. Ini untuk mempersingkat video, aku udah ngeputus-putusin pakai dataku. Nah, ntar kan kalau sudah diputus-putusin tuh data yang kalian lihat di sini masih SHP. Ntar kalian klik kanan, terus save layer, dan pastikan save layernya str ya, surpak string files. Ntar jadinya gini, sudah str dan sudah semua titik-titiknya. Kalau sudah gini ya gampang, kita tinggal klik surface, terus DTM file function, dan create DTM from file. Nah, ini pilih data yang ini, titik-titik ini dipilih, namanya apa, terus langsung aja apply. Ntar kalau sudah apply, terbentuk data DTM-nya. Nah, data DTM ini masih belum selesai. Kita buat kontur dari data DTM ini. Klik surface, terus
contouring, dan contour DTM file. Ini DTM ini pilih koordinat, pilih data DTM yang ini yang di layar, dipilih di sini. Nah, terus pilih interval di sini. Ini interval yang aku gunain 0,25 meter. Gak tahu dari mana datangnya. Pengen aja coba gitu. Terus location ini pilih ntar simpan hasil file str mau simpan di mana. Terus langsung apply. Ntar hasilnya seperti ini. Nah, ini. Ini kalau sudah sampai sini, oke, berarti udah selesai. DTM existing sudah ada, bisa dibuat untuk perhitungan volume. Oke, mungkin sekian dulu videonya. Kalau misalnya ini adalah versi yang ribet, versiku. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang udah lebih tahu, lebih paham tentang versi yang lebih simple, itu bebas digunakan. Silakan. Sekian dari aku, mohon maaf apabila ada salah, masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.